kerja-kerja konfirmatif dari tidak hanya dari keraton, tetapi kita menggunakan beberapa arsip dari luar untuk bisa membangun penarasian Sultan Hamengkubuwono. Maaf. Kami memotret karena pada kesempatan kali ini ada dua sultan sekaligus yang kemudian harus dinarasikan. Kami mencoba untuk kemudian beliau praktis naik tanggal 12 pecah peristiwa Geger Sepe, kemudian HBG di usia 11 tahun beliau pimpinan. Ada dua tokoh yang nantinya memang Keraton Jakarta memang selalu menggelar pameran temporer berdua dengan satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu adalah Geger. Ketika terjadinya Geger Sepe itu terjadi penjarahan besar-besaran. Para pangeran itu juga diampun. Kemudian beberapa naskah penting itu juga kemudian benda-benda ini diangkat menggunakan kereta kuda. Peristiwa Geger Sepe. Pasca Geger Sepe HB2 diasingkan dan ini menjadi satu potret visual di satu ruang pengenalan terlebih dahulu untuk bisa menceritakan tokoh dan ketokohan dari Hamengkubuwono ketiga dan keempat. Raden Surojo pada saat itu sebagai pengganti dari Sultan. Konsep visualnya yang kemudian berrelasi langsung sebagai calon putra mahkota itu membawa kesenangan Jawa. Kemudian satu keterangan yang merujuk pada tahun-tahun 1769. Ini merupakan satu dari ini. Kemudian ada ya, di sini kita bisa melihat ini adalah arsip membuat satu visualnya untuk bisa bagian tengah ini merupakan bertuliskan Ingkang Hamengkubuwono Sultan kan anak laki-laki dan anak perempuan. Kami sudah memberi satu simbol bahwa nantinya yang akan menjadi putra mahkota, yang nantinya ayah harganya sendiri Sultan Hamengkubuwono kedua. Jadi saat itu yang diprediksi itu kawasannya saat ini bergerak menuju ke arah barat, ke Regol Sri Manganti, yang nanti teman-teman kalau melihat ini menuju ke Regol Sri Manganti untuk bisa bertemu ayahandanya pada saat peristiwa Geger Sepe. Namun pada saat itu tidak diperkenankan. Tetapi belum sampai di pintu Magangan, baik putra mahkota maupun Diponegoro saat itu diminta untuk sudah dari sebaiknya putra mahkota ikut ke residen, ke kantor residen pada saat itu. Nah, dalam rangka dan menunggang kuda dan seakan-akan menjelaskan yang baru saja dilantik, tapi juga di sisi lain ini juga mau memperlihatkan bahwa pasukan ini ancaman, karena bagaimanapun juga ketika proses pelantikan menjadi sultan persenjataan dari putra mahkota juga kemudian dilepas, dan termasuk di Diponegoro. Benggala pasukan Sepoy ternyata sangkur dari pasukan Sepoy itu mengenai tangannya. Dan ini kami coba membaca dan memvisualkan. Nah, dari situ setelah peristiwa ini kemudian naikkan tahta dari Sri Sultan Hamengkubuwono III atau Raden Mas Surojo. Nah, di sini tampak kita bisa Gubernur Jenderal pemerintahan Inggris di Jawa ini sedang berada visual berikutnya. Tapi terkait dengan ini juga ada beberapa, ini merupakan simbol strata sosial yang tinggi yang dimiliki, karena emas merupakan yang paling tinggi dan warna hitam paling rendah, seperti itu. Saya sedih membaca ini. Jadi satu manifestasi dari kontrak jika saat itu benar-benar mencederai kekuasaan dari keraton. Susah juga karena aturan song-song untuk putra mahkota itu adalah sekitar yang begitu besar, dengan diameter yang begitu besar, dengan plat yang santai. Nah, kami mencoba tidak mungkin menemukan song inilah yang mencederai pemerintahan Sultan. Ada satu pemerintahan Inggris, tapi beliau harus kemudian melihat bahwa ada satu kekuasaan. Kontrak politik yang disepakati, yang lainnya itu unat jumlah militer. Jadi militer pemerintah Inggris. Kemudian selain itu juga beberapa perang yang terjadi itu harus diberikan kepada Inggris. Dan dari sini kita 1.000 real Spanyol yang diberikan selama setiap tahunnya kepada pemerintahan. Kata pemerintahan kemudian hari saat pemerintah kemudian Pangeran Hamengkubuwono, kemudian Kanjeng si tiga Diponegoro jelas beliau yang mengawal
ya cukup mengamini bagaimana kesatuan ini menjadi satu senjata KPU perempuan ini mudah diterapkan. Jadi KPU perempuan dan di sini kami mencoba untuk merekonstruksikan. Di konsep disebutkan yasan eyang dalam. Itu adalah Sultan Hamengkubuwono III. Eyang dari Sultan Hamengkubuwono III itu adalah dari Durmantino, kemudian kita bisa melihat ini merupakan lukisan skala dari sudut konstruksi. Dan kami mencoba untuk menghadirkan busana Bedoyo ini sesederhana mungkin sebagai satu representasi 114. Nah, divisualkan oleh 4 tangga yang saling melilit. Yogyakarta yang saat itu menjadi satu kota dan secara ideologis mendidik Diponegoro dan mendidik Sultan Hamengkubuwono IV juga GKR Ageng nama kemudian ke-6 yang notabene kami mencoba menghadirkan 3 tokoh yang semuanya adalah permaisuri Sultan Hamengkubuwono pertama GKR Ageng. Sultan di akhir hayatnya sebelum Sultan surut 1 bulan. Bahkan di awal-awal sakitnya, Sultan pun juga sempat masuk atau menuju Jakarta. Namun tidak bisa kita pungkiri pada perkembangannya Sultan karena melihat situasi Sultan yang kian memburuk. Tapi pada akhirnya Sultan tetap saja pada akhirnya meninggal dunia. Dan di Sultan Hamengkubuwono III yang kemudian nanti dilantik menjadi Sultan Hamengkubuwono IV. Kemudian setelah bebas yang nantinya inilah yang diikuti oleh beliau GKR Kencana yang dalam catatan putra kota melindungi suaminya putra kota yang nanti akan disebutkan suaminya agar selamat dan yang terakhir adalah permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono IV putri dari Hamengkubuwono II itu dan cukup lama menyimpan turun di usia bersama. Nah, visual lainnya adalah visual di mana selain itu juga ada beberapa pusaka yang memang cenderung yang membawa referensi atau dari visual yang juga ditunjukkan dan juga disinggung yang pada akhirnya ada di luar Walia. lanjut dengan pendidikan ideologisnya dari Sultan keempat ada Babang Yogyakarta ada dan 2 surat ini masing-masing berhati tanggap, tambah dan jangan mudah terkejut. Yes, nomor 3 ini merupakan Israel dari Sultan. Terdapat 12 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Tokohnya memang sangat penting yang kemudian akan menjadi Sultan. Terkait dengan detail untuk memahami posisi Tera, sementara Pangeran Diponegoro kakak semuanya itu yang kemudian menutup mata beliau. Jadi sebenarnya ketika menyebutkan Sultan Kota ada ya beberapa visual dan koleksi yang satu di masa kita lakukan bahwa saat naik tahta Sultan itu menikah. Jadi tapi sudah punya tanggung jawab yang setelah naik tahta di 1814 kemudian di 1815 1 tahun kemudian di Jakarta. Bedanya kalau aja beliau tidak ada dan ini kita menghadirkan satu visual dengan pola ajar atau yang karena praktis di Keraton bapaknya Yogyakarta tertua. Naskah tersebut menceritakan Sultan Hamengkubuwono pertama bisa mencari tempatnya. Monggo, Gusti. Ya, tadi pameran area pameran Semakala, di mana kita menghadirkan memang pameran tahun ini di akhir tahun temanya adalah perihal raja-raja yang sudah pernah memimpin
Keraton Yogyakarta. Nah, tahun ini temanya perihal Hamengkubuwono III dan juga keempat, dan kita menamakan tema ini Sumakala. Jadi di era Hamengkubuwono III dan keempat ini memang sedikit sekali artefak yang menggambarkan pada saat masa kepemimpinan beliau-beliau. Sehingga kalau tadi teman-teman masuk, banyak sekali penggambaran-penggambaran visualisasi yang terjadi atau dihasilkan dari manuskrip-manuskrip yang ada perihal masa jabatan beliau-beliau. Nah, tentunya pameran ini akan panjang sampai nanti di akhir Januari. Saya harap masyarakat bisa melihat kembali, menengok sejarah era Hamengkubuwono III dan juga IV. Oh ya, kalau misalnya memang melihat ke sana, beberapa manuskrip ini sebenarnya ada yang baru mungkin, tapi rekan-rekan melihat manuskrip lagi dan lagi gitu ya, karena tiap era memang ada manuskripnya sendiri-sendiri. Nah, ini tentunya manuskrip-manuskrip ini juga ada yang baru keluar, dan tentunya yang lalu-lalu kita belum pernah menghadirkan di pameran temporer kita adalah pohon hayat. Nah, kali ini kita menghadirkan pohon hayat Hamengkubuwono III dan juga IV. Dan juga salah satu lukisan di situ adalah lukisan Raden Saleh. Nah, ini tentunya hal-hal seperti ini yang cukup menarik.